Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di akhir pekan ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan pemirsa, di edisi akhir pekan ini yang nanti kita akan obrolkan berkaitan dengan pendidikan kita di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini pemirsa. Dan tak terasa ini pemirsa bahwa COVID-19 ini sudah 1 tahun ya, genap 1 tahun ini pemirsa, dan bagaimana wajah pendidikan kita selama 1 tahun ini pemirsa, dan apakah ada pembeda di antara sebelumnya, maksudnya di saat COVID seperti saat ini, dan juga nanti akan dibahas di berita koran Rakyat Cirebon beberapa waktu yang lalu, di mana ini pemirsa pemerintah Kabupaten Cirebon ini melarang untuk kegiatan belajar mengajar KBM di semua tingkatan, baik dari tingkat PAUD, SD, SMP maupun SLTA sederajat pemirsa. Nanti bagaimana pendapat dari praktisi pendidikan yang satu ini, dan siapa narasumber di pagi hari ini di edisi akhir pekan ini pemirsa, tentu sudah tidak asing lagi ya dengan sosok aktivis pendidikan ataupun pegiat pendidikan yang satu ini. Kemudian nanti juga akan saya tanyakan berkaitan dengan informasi-informasi update ya dari Kabupaten Cirebon, di mana para rekan-rekan guru yang tergabung dalam Pejuang Pendidikan Seluruh Indonesia atau PPSI Kabupaten Cirebon ini hingga saat ini masih terus untuk mendorong ya pemerintah Kabupaten Cirebon agar mampu memberikan dana insentif setiap bulan untuk para guru, untuk para pendidik maupun tenaga kependidikan di Kabupaten Cirebon. Dan informasinya ini pemirsa seperti saat ini, update-nya seperti apa nanti juga akan saya tanyakan ke narasumber yang satu ini. Di sebelah saya kenalkan ini pemirsa, ada sosok muda yang aktif bergiat di dunia pendidikan. Ada, saya biasa akrab memanggilnya dengan Kang Zain, ada Muhammad Ruhyat Zain. Selamat pagi Kang Zain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Zain? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih Kang Zain sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ya. Kang Zain, pendapat Kang Zain mengenai berita di koran Rakyat Cirebon edisi beberapa waktu yang lalu ya. Di situ ada pemerintah Kabupaten Cirebon itu melarang kegiatan KBM ya, kegiatan belajar mengajar di semua tingkatan. Pendapat Kang Zain seperti apa? Baik. Sebelumnya izin buka ya. ya. Ya, silakan Kang Zain. Karena kita kan ada jarak yang Iya, dikasihnya 1 meter lebih. Kita tetap Ya, silakan. harus Ya, tetap silakan. mengedukasi masyarakat Iya. bahwa pentingnya kesehatan dalam mereka protokol untuk, kesehatan. Oke, silakan menjaga Kang Zain. protokol. Baik, terima kasih. Berkaitan pendidikan pasca pandemi, yaitu pelarangan di Kabupaten Cirebon khususnya berkaitan dengan KBM tatap muka langsung ya, seperti itu. Memang ini pro dan kontra tentunya. Artinya memang dilematis. Saya menyadari bahwa pemerintah itu menginginkan bahwa kesehatan masyarakat itu diutamakan nomor satu. Kesehatan masyarakat lebih diutamakan. Iya. Oke. Artinya apa? Artinya bahwa pendidikan itu bisa tercapai berikutnya ketika manusia atau masyarakatnya itu sehat. Nah, memang beberapa kali kalau secara makro se-Indonesia itu kan kementerian membebaskan, dikembalikan Ke masing-masing daerah. ke masing-masing daerah. Oke. Dan ada juga daerah yang memberikan ke masing-masing kepala sekolah atau sekolah. Itu silahkan kepala sekolah mengambil satu diskresi atau kekosongan hukum ketika memang di situ zona hijau dan lain sebagainya. Dulu kan banyak ya membagi-bagi dan sebagainya. Walaupun dengan ketentuan menjaga prokesnya itu. Tetapi mungkin saya hanya berpositif thinking bahwa mungkin pemerintah Kabupaten Cirebon karena ditemukan virus baru ya kalau nggak salah itu B12 ya kalau nggak salah. Itu sangat membahayakan daripada COVID, penyebarannya sangat cepat Ya, ini sekali. menularnya Gitu. lebih cepat gitu ya. Nah, Oke. mungkin antisipasi di situ karena apa? Nanti kalau misalkan ada apa-apa, toh yang akan disalahkan pemerintah juga. Ini bukan dengan kaitan secara ekonomi saja ya, tentu berkorelasi terhadap ekonomi. Ketika kesehatannya memburuk dan lain sebagainya, perekonomian tidak jalan karena manusia rata-rata sakit, tentu yang rugi negara itu sendiri atau pemerintah daerah itu sendiri. Tetapi sisi lain memang orang tua sekarang udah kelelahan.
orang tua sudah kelelahan. lelah gitu ya. Selama Iya. setahun ini gitu Kang Zen. Sangat lelah. Gini, ada joke ya. Apa itu? Ya, oke, Ada oke. joke gini. Orang tua banyak juga yang konsul ke saya, para orang tua dari tingkat PAUD sampai SMA. Bahkan guru-gurunya pernah bilang, iya ya nggak kerasa ya, ini anak nggak pernah sekolah tiba-tiba langsung misalkan kelas 1 ya, udah kelas 2 lagi gitu. Sampai ada joke begitu. Iya, Sekarang iya. enak ya, nggak sekolah langsung naik Iya, nggak segala sekolah, macam gitu. kok ujuk-ujuk langsung ujian Nah, gitu kan ada gitu ya. Ada kayak gitu. Jadi memang yang dibutuhkan orang tua itu bukan, ya itulah kenapa pentingnya seorang guru, sekali lagi orang edukator, motivator. Guru itu kan menjadi motivator ya, edukasi. Maka kemudian yang dibutuhkan orang tua adalah pembinaan atau pembangunan akhlak terhadap siswa itu sendiri atau karakternya gitu kan. Kalau untuk mencerdaskan secara kompetensinya mungkin bisa-bisa saja gitu. Sering saya sebut bahwa kalau misalkan untuk kecerdasan, maaf ya, Google lebih pintar dari semua orang kok, gitu kan. Tetapi Google tidak bisa mengarahkan siswa menjadi baik dalam mereka secara karakternya dan sebagainya. Nah, orang tua sekarang dipusingkan itu. Apalagi karena di rumah ada kejenuhan, rata-rata Lelah, anak-anak, jenuh betul. gitu ya. Rata-rata akhirnya anak bermain game online dan lain sebagainya. Jadi ketika karakternya bahkan makin menurun menurut saya. Nah, itulah kenapa orang tua sendiri sudah lelahnya di situ. Capek mengajarkan anak. Oke, jadi hemat Kang Zen bahwa pernyataan dari Pak Hilmi Rifai gitu ya di Koran Rakyat Cirebon tentang di Kabupaten Cirebon yang melarang kegiatan belajar mengajar KBM dari semua tingkatan atau semua jenjang pendidikan. Menurut Kang Zen itu sudah tepat? Kalau dari sisi kalau bahasa Pak Hilmi itu kan beliau kan representasi dari pemerintah. Pemerintah kabupaten, oke. Oke ya. Ketika memang itu representasi dari pemerintah, saya kira tepat-tepat saja. Karena satu kepemerintahan harus bisa mengambil sikap. Jadi kita melihat manfaat dan mudaratnya. Ya mungkin tadi kembali flashback bahwa pemerintah itu menginginkan kesehatan dulu sampai pulih dan kemudian baru kita buka pendidikan dan sebagainya. Cuma memang ya biasalah kalau ya maaf juga pemerintah juga ya menjadi seorang pemimpin itu harus tebal kuping lah. Ketika ada kritik lain sebagainya jangan dijadikan hal anti yang kritik ya, betul. jangan anti kritik. Oke. Ya karena apa? Saya mengatakan begini, kenapa sih kalau sekolah tidak dibuka, belum bisa dibuka dan sebagainya, tapi mall dan Mall sebagainya. dibuka, pasar juga. Nah itu, jadi baik. disitulah memang dilemanya masyarakat gitu. Jadi masyarakat karena belum teredukasi. Menurut saya, kalau saya melihat dari pernyataan dokter siapa itu yang viral banget itu, nah itu memang edukasi terhadap masyarakat yang kurang. Penginformasian. Oke, tahan dulu nih Kang Zen. Edukasi ya, ini kata kuncinya. Dan pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana. Selamat Pagi Cirebon, edisi akhir pekan akan segera kembali untuk Anda. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan pemirsa, di edisi akhir pekan kali ini saya menghadirkan ada praktisi pendidikan yang aktif di dunia pendidikan, pemirsa, mengadvokasi dunia pendidikan. Dan sosok yang muda yang satu ini juga sebagai pembina pejuang pendidikan seluruh Indonesia PPSI Kabupaten Cirebon. Kang Zen, tadi terputus jeda iklan. Kang Zen menyebutkan bahwa ini ada beberapa ya yang disoroti berkaitan dengan berita itu di Koran Rakyat Cirebon. Kang Zen ya tepat gitu ya. Oke lah, pemerintah Kabupaten Cirebon mungkin lebih melihat bahwa faktor kesehatan terlebih dahulu ya. Namun di beberapa daerah, di beberapa desa saya menjumpai ini masih ada ya beberapa sekolah baik tingkatan di SD, PAUD gitu ya, kemudian sampai SMA ini masih aktif dalam kegiatan gitu ya. Menurut Kang Z, ini padahal pemerintah Kabupaten Cirebon sudah melarang lewat himbauan bahwa ini tidak boleh kegiatan belajar mengajar, ini tidak boleh bertatap muka langsung dari semua jenjang pendidikan. Pendapat Kang Z? Baik.
Saya tegaskan dan garis bawahi lagi ya, bahwa yang dikatakan tepat oleh yang tadi representasi pemerintah yang disampaikan oleh Pak Hilmi itu atas nama pemerintah itu tepat bagi pemerintah. Tepat bagi pemerintah karena apa? Sekali lagi memang di sini adalah tadi dilemanya. Sisi lain masyarakat inginnya begini, tapi pemerintah pun melihat penyebaran COVID ini yang sangat masif dan lain sebagainya. Ya walaupun mungkin detik ini hijau gitu kan, ya 2 detik kemudian bisa merah, gitu kan. Ya itu kan tergantung tes PCR dan lain sebagainya kan begitu. Semakin banyak mungkin semakin akan terdeteksi. Artinya begini, jadi tepat itu menurut pemerintah mengutamakan kesehatan daripada hal apapun, gitu kan. Tetapi tadi berbenturannya dengan melihat secara mikro di Kabupaten Cirebon, kenapa pasar masih begitu ramai dan sebagainya, kenapa ibaratnya sekolah tidak boleh, gitu. Mall dibuka, gitu kan? Mall dibuka dan sebagainya. Nah itulah yang harus kita edukasi, bahwa apa sih sebetulnya keinginan pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya, sampaikan ke kami. Para pengedukasi atau para guru, bagaimana mengedukasi secara ke orang tua siswa, ke publik, untuk dalam arti kata menyampaikan bahwa diharap sabar, pendidikan kami akan jalankan, tetapi memang guru sampai saat ini karena tadi kurikulum ini masih berbasis nasional. Sebetulnya kalau pendidikanmu baik ya di negara manapun, tahu saya itu kayak Finlandia, Australia, Singapura, itu kurikulum itu diinikan ke sekolah. Jadi si sekolah itu silahkan buatkan kurikulum. Kan begitu. Kalau di kita kan diserahkan ke masing-masing ini sekolah ya. Iya. Nah, tapi sisi lain masyarakat memang, aduh saya capek. Ini 1 tahun terus susah banget mengajarkan anak, mendidik anak gitu ya. Tapi ujuk-ujuk ujian. Nah, ujuk-ujuk ujian. Naik kelas kadang-kadang gitu ya. Ujian itu hanya dikasih soal dan yang tidak pernah tanda petik diajarkan, maka kemudian orang tua yang marah-marah, bahkan orang tua yang mengisinya gitu kan. Nah, berkaitan tadi dengan kenapa masih membuka dan sebagainya, sepemahaman saya kemarin baru dikeluarkan surat teguran ke Dinas Pendidikan dari pemerintah bahwa masih menemukan sekolah-sekolah yang membuka KBM tatap muka. Gitu. Maka langsung dikasih teguran. Itu saya anggaplah memberikan apresiasi, berarti berkeadilan kalau seperti itu. Tetapi satu hal yang saya garis bawahi, tolong juga pemerintah, kadang-kadang begini, guru misalkan tidak hadir beberapa hari gitu kan, ya dengan alasan betul-betul untuk menjaga itu. Tetapi selalu ditegur, selalu dikasih warning lain sebagainya. Lah, kenapa kalau siswa diperbolehkan di rumah? Atau dulu WTF ya, WFH, work from home. Kenapa gurunya tidak boleh? Apakah guru mau dikorbankan? Kan begitu. Ya inilah yang saya kadang-kadang, maaf ya, dulu kita Jepang itu digempur itu yang diutamakan guru gitu kan. Nah, sekarang kenapa? Kayaknya ke guru itu mendiskreditkan banget. Nah itulah itu ya, kan, jadi, mungkin kritik saya untuk pemerintah dan Dinas Pendidikan untuk lebih mengedukasi ke guru-guru bagaimana caranya untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Walaupun saya tidak menyalahkan Dinas Pendidikan dan Kabupaten, karena ini kesalahan pemerintah pusat. Baik, Kang Zen, menurut Kang Zen sendiri ya, di bulan Juli nanti sekolah akan dibuka kembali di tahun ajaran yang baru. Pendapat Kang Zen? Itu menurut siapa? Dan menurut itu berita di koran Radar Cirebon. Secara nasional, secara nasional. Ya bagus kalau kayak gitu. Jadi ya tadi kenapa saya bilang mengatakan pemerintah pusat. Sekali lagi semua dibebankan kepada daerah. Coba sekarang setiap peraturan itu selalu diserahkan kepada pemerintah daerah. Silahkan mau buka atau tidak lain sebagainya. Tetapi ketika ada permasalahan apapun, pemerintah daerah yang disalahkan. Jadi menurut Kang Zen ini kalau maksudnya tegas saja dibuka aja semua gitu maksudnya. Artinya apa? Misalkan nih, kita tanda petik lockdown ya, walaupun di Indonesia itu tidak dikenal lockdown. Artinya misalkan tidak boleh KBM, ya dari Kementerian Pendidikan tutup semua. Bikin kurikulum yang terbaik secara saat pandemi online, saat pandemi lain sebagainya. Tapi sekarang kan nggak ada. Caranya seperti apa? Bahkan diserahkan akhirnya
carut marut di sana begini, Ya, di sana begini. modelnya seperti apa Iya, gitu artinya kan, tidak apa namanya, tidak inovatif lah menurut saya. Di situ kebutuhan ketegasan dari pemerintah pusat khususnya di Kementerian Pendidikan harusnya ditegaskan. Nah, ketika memang bulan Juli katanya dibuka kembali, dibuka kembali, ya tadi, ya mudah-mudahan kita sih berharap agar pandemi ini selesai sebelum Juli. Tetapi pembukaan itu mungkin akan bergembira terhadap orang tua supaya anak-anak dan terhadap guru. Jangan sangka guru tuh enak di rumah loh. Lebih sulit loh. Baik, Kang Zen, menurut Kang Zen ini ada efek psikologis nggak? Misal kan pemerintah sudah membolehkan saat itu diserahkan ke masing-masing daerah, iya kan? Silakan ke masing-masing daerah baik kota kabupaten untuk membuka kembali pendidikan. Namun karena COVID ini masih begitu penyebarannya begitu tinggi, akhirnya tidak ada kota maupun kabupaten yang membuka gitu kan, termasuk di Kabupaten Cirebon ini melarang di semua jenjang pendidikan untuk membuka KBM gitu ya. Kemudian akhirnya pemerintah pun beberapa hari yang lalu juga, dan seperti di koran Radar Cirebon juga di halaman utama juga diberitakan bahwa nanti di bulan Juli ini akan dibuka kembali. Nah, ini menurut Kang Zen ada efek secara psikologis nggak? Terutama bagi peserta didik gitu Kang Zen. Iya, kalau efek secara psikologis tentunya yang biasa di rumah, yang biasa santai, yang biasa tanda petik dimarah-marahin oleh orang tuanya, mungkin auranya bisa positif terhadap siswa karena saking rindunya gitu kan. Dan begitupun orang tua, karena disitulah pentingnya sekolah, pentingnya guru, bahwa guru itu bukan hanya mengajarkan mata pelajaran, mengajarkan keilmuan akademiknya saja, tapi karakternya. Disinilah baru mungkin kita sama-sama berkontemplasi, merenung bahwa memang betul sulit untuk pendidikan ini. Cara psikologisnya tentu dalam arti kata sangat berpengaruh. Mungkin yang tadinya jarang bersosialisasi di sekolah dan sebagainya, sekarang interaksi juga, interaksi gitu dan ya. sebagainya. Jadi ada kekakuan di situ. Oh, tetap ya ada pengaruh ya Kang? Ada pengaruh, ada pengaruh. Baik. Nah, ini informasi berikutnya nih Kang Jen berkaitan dengan Pejuang Pendidikan Seluruh Indonesia PPSI Kabupaten Cirebon yang saya dapat informasi, termasuk saya informasi Kang Zen ini lagi perbu pembahasan gitu ya. Menurut Kang Zen, nah informasi ini maksudnya informasi update-nya tentang Perbub itu bagaimana sih? Tapi tahan dulu nih Kang Zen dan pemirsa, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan pemirsa. Edisi akhir pekan ini saya masih bersama Kang Muhammad Ruhyat Zen. Biasa Karib dipanggil dengan Kang Zen. Ini pemirsa praktisi pendidikan dan juga pegiat pendidikan yang aktif mendampingi para teman-teman guru untuk menuntut berbagai hak dan juga kesejahteraan. Kang Zen, pertanyaan saya tadi terputus jeda iklan berkaitan dengan Pejuang Pendidikan Seluruh Indonesia atau PPSI. Nah informasi update-nya saat ini yang menurut Kang Zen, kemudian saya kontak ketuanya Bung Soleh ini masih pembahasan. Ini bagaimana sih gitu Kang Zen? Informasi update-nya? Ya tentu ya, untuk berkaitan dengan kesejahteraan itu kan berkorelasi ke hampir sebagian SKPD karena berkaitan dengan anggaran. Selain BKAD, bagian hukum karena tentu berkaitan dengan regulasi seperti itu. Maka memang ya sangat panjang ya, kita hampir 1 tahun. Tapi alhamdulillah beberapa SKPD melalui BKAD, terima kasih Pak Agung di Kabitnya yang sangat menyupport, sudah menyiapkan anggarannya, rasionalisasi anggaran. Ya, rasionalisasi anggaran, seperti itu. Tetapi kita membahas Perbub itu udah 3 minggu ke belakang, setiap hari Selasa di salah satu satuan pendidikan di Sumber. Nah itu minggu pertama
kita ada undangannya dari Dinas Pendidikan. Di situ undangannya organisasi ke kami ya. Kalau ke Soleh itu sebagai ketua, kalau saya sebagai pembinanya, betul ya. Tetapi kedua tidak ada undangan secara resmi tertulis karena memang berkelanjutan. Nah, ketiga kemarin saya ikuti dan hampir fix semua, tinggal ya mudah-mudahan kita berharap April segera ditandatangani. Oh, bulan April? Bulan April. Gitu kan. Karena estimasinya harus masuk di bulan April, mudah-mudahan atau Mei paling lambat. Nah, yang lucunya kemarin saya dapat informasi, saya mau berangkat tetapi ketua telepon saya saat itu ada pelarangan karenanya di situ hanya pembahasan untuk apa namanya SKPD saja organisasi. Padahal kami diundang. Nah, ini yang sangat disayangkan memang saya kira oknum saja ya yang melarang, ada salah satu oknum SKPD. Padahal logikanya secara etika, secara attitude tidak boleh melarang karena undangan kami mengatasnamakan organisasi. Tetapi kemarin saya kira kemarin Kabid dari BKAD mengatakan bahwa hari Selasa kemarin harus selesai dan kita mengumpulkan semua beberapa SKPD. Ya, itu kan Kang Jen menyebutkan hari terakhir, betul. Terakhir itu karena Selasa. memang pembahasan itu dan itu ending, selesai gitu maksud saya, finish. Nah itu Selasa kemarin itu kami terpotong dalam arti kata karena tidak boleh masuk dan ketika kami konfirmasi ke Dinas Pendidikan katanya belum selesai. Belum selesai. Ini ada apa gitu loh. Ya. Nah, kami juga belum ini tahu. Kan sampai berlarut-larut demikian gitu ya. Pembahasan ini gitu Kang Zennya, padahal menurut Kang Zen, menurut Bung Soleh sebagai ketua PPSI Kabupaten Cirebon, ini tinggal tanda tangan gitu Kang Zen. Jadi gini, saya kadang-kadang nggak ngerti ya. Jadi gini, kita harus melihat secara humanis, gitu ya. Kita ini memperjuangkan teman-teman, khususnya honorer itu, mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah sesuai janji politis kalau misalkan janji politis. Tetapi itu oke lah, kita anggaplah humanis. Bahwa semua honorer yang bekerja pada satuan pendidikan milik pemerintah daerah, maka itu ada kewajiban pemerintah daerah memberikan kesejahteraan. Sekarang secara mikro Kabupaten Cirebon, banyaknya di satuan pendidikan itu honorer semua. Lah, gedungnya atau satuan pendidikannya itu milik pemerintah, tapi isinya swasta. Tapi lucunya hanya diberikan oleh pemerintah pusat melalui anggaran BOS. Tetapi pemerintah daerah sendiri tidak memberikan. Tidak aware ya? Ya, tidak aware. Nah, kemarin saya dapat informasi bahwa ada perdebatan berkaitan yang mendapatkan nanti BOSDA itu, BOSDA itu kompetensinya. Saya kira ini akan mengkotak-kotakan kembali. Nanti ada disparitas antara honorer. Ini mau apa? Antar guru gitu ya. Kalau mau mengakui. Yang setahu saya, maaf sedikit lagi, bahwa rasionalisasi anggaran tadi sudah ada. Misalkan, Pak Bupati sudah menyiapkan 65 miliar tahun misalkan begitu. Ya sudah, honornya ada berapa dibagi sesuai nanti rentan masa kerja misalkan seperti itu. Jadi jangan melihat lagi kompetensinya lain sebagainya. Yang penting dia sudah mendapatkan SK Bupati. Logikanya dia sudah diakui oleh pemerintah daerah. Itulah yang harus Baik, Kang Zen juga beberapa kali juga menyampaikan saat talk show juga ya, saya ingat beberapa bulan yang lalu, termasuk Bung Soleh juga, ini sebenarnya tidak ada persoalan ya, tinggal tanda tangan gitu. Tapi akhirnya saya pernah menanyakan juga ke Bung Soleh ketika menjadi narasumber juga di sini bahwa ini seakan-akan ada sengaja ada ulur-ulur gitu ya, maunya ngulur-ngulur waktu terus, buying time gitu Kang Zen. Kemudian juga ini ada mentok. Ini mentoknya di mana sih gitu Kang Zen? Yaitu mentoknya adalah ke ego sektoral setiap SKPD. Padahal sekali lagi saya dari awal mengatakan, yuk semua para pejabat ingatlah, kita udah duduk di sini sebagai pejabat misalkan, itu dari pengaruh pendidikan yang dulunya dididik oleh guru. Nah sekarang para pejabat sudah ada kewenangan. Ini yang dibantu guru. Ingat ke sana. Gitu loh. Itu yang kami maksud. Insya Allah kalau membantu guru dalam arti kata berkah. Jadi nggak usah ada ego lagi, nggak usah ada apa. Oke lah, aturan kita buat dan sebagainya. Bukankah aturan itu sedang digodok, dibuat? Nah, tetapi logikanya gini.
ini kenapa menghambat? Mm-mm. Karena pemikiran-pemikiran kita masih, maaf ya, masih sangat fundament. Mm-mm. Yang harus dibahas itu, artinya kita udah sepakat masalah substansinya, gitu kan? Tetapi perdebatannya hanya masalah teknisnya. Oh, masalah teknis. Masalah teknis. Hal-hal yang teknikal itu bisa setahun sekali diubah kok, gitu kan, dalam arti kata. Ya sudahlah, dalam arti kata, mumpung masih ada kesempatan, menurut Baik. saya, perbaiki semua, apa namanya, cara pandang kita terhadap guru. Untuk supaya bisa sama-sama memberikan Baik. apa namanya kesejahteraan. Tetapi sekali lagi, kalau memang dikatakan masalah kompetensi, pemerintah daerah atau pemerintah lah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan mutu pendidikan para atau meningkatkan SDM para gurunya gitu. Baik, Kalau misalkan baik. kekurangan. Baik. Dan sayang sekali nih Kang Zen, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan Kang Zen. Padahal masih banyak nih yang ingin saya tanya, saya penasaran ya, berkaitan dengan adanya karena ini berlarut-larut gitu Kang Zen, adanya keinginan dari rekan-rekan guru yang tergabung dalam PPSI Kabupaten Cirebon berkaitan dengan kesejahteraan. Kang Zen, di closing statement, silakan pesannya untuk pemirsa di rumah, untuk pemerintah, Pak. Silakan, singkat saja Kang Zen. Baik, untuk para orang tua siswa diharapkan bersabar, terus berkomunikasi kepada gurunya. Komunikasi itulah yang akan memudahkan kita mendidik anak. Ketika contoh, anak sulit diajarkan oleh orang tua, disuruh lain sebagainya, komunikasikan dengan guru agar gurunya telepon di hadapan anaknya agar anaknya mendengar. Karena rata-rata anak lebih menurut kepada gurunya daripada orang tua. Komunikasi itu yang penting dua arah. Komunikasi ya. Lalu kemudian kepada pemerintah, mudah-mudahan segera selesaikan caranya bagaimana agar pandemi ini segera berakhir atau diminimalisir agar anak-anak kita segera kembali menikmati sekolah, mencari ilmu yang terbaik. Baik. Mungkin itu saja. Baik, oke, terima kasih nih Kang Zen sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Saya tunggu informasi-informasi selanjutnya Kang Zen dan pemirsa. Demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.